Kalian pernah nggak sih ngeliat lukisan yang aneh, unik, bahkan terasa seperti mimpi? Nah, lukisan-lukisan seperti itu termasuk dalam aliran surrealisme. Tapi, sebenarnya apa sih aliran surrealisme itu? Bagian ke-1, pengertian surrealisme. Apa sih surrealisme? Surrealisme adalah gerakan budaya dan seni yang muncul setelah Perang Dunia ke-1. Inti dari aliran ini adalah upaya untuk membebaskan pikiran manusia dari batasan logika dan normal sosial dengan cara mengeksplorasi bawah sadar. Dalam karya surrealis, teman-teman akan sering melihat objek-objek yang nyata, namun ditempatkan dalam situasi yang mustahil atau aneh, mirip dengan logika dalam sebuah mimpi. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu sejarah aliran surrealisme. Sejarah surrealisme tidak bisa dilepaskan dari trauma kolektif masyarakat Eropa setelah Perang Dunia I, yaitu pada tahun 1914 sampai dengan 1918. Sejarah dimulai pada saat kegagalan rasionalisme. Para intelektual saat itu merasa bahwa logika, sains, dan rasionalisme yang selama ini diagung-agungkan justru menjadi alat untuk menciptakan senjata pemusnah massal. Mereka menganggap dunia sadar telah gagal. Lalu setelah itu terjadilah transisi dari dadaisme sebelum surrealisme. Muncul gerakan dadaisme yang bersifat nihilistik atau merusak segalanya. Namun, André Breton merasa dadaisme terlalu destruktif. Ia ingin sesuatu yang lebih konstruktif, sebuah cara untuk membangun realitas baru melalui sebuah mimpi. Lalu setelah itu terjadilah sebuah ledakan literasi ke sebuah visual. Awalnya surrealisme adalah gerakan sastra atau menulis otomatis. Baru pada pertengahan 1920-an, pengaruh ini menambah ke seni lukis melalui tokoh seperti Max Ernst dan André Merson. Mereka mulai mencari cara untuk menuliskan mimpi ke atas kanvas. Setelah itu terjadilah ekspansi global. Meskipun lahir di Paris, gerakan ini menyebar cepat karena banyak seniman yang melarikan diri dari Eropa saat Perang Dunia II pecah, termasuk Amerika Serikat yang nantinya mempengaruhi munculnya abstrak ekspresionisme. Kita masuk ke bagian ketiga, unsur dan jenis surrealisme. Secara garis besar, surrealisme memiliki dua pendekatan utama sebagai berikut. Nomor 1, surrealisme figuratif. Surrealisme figuratif yaitu menggambarkan objek nyata secara sangat detail, namun dalam konteks yang aneh atau tidak logis. Contoh seperti Salvador Dali. Kedua, surrealisme abstrak lebih fokus pada bentuk-bentuk spontan, garis, dan warna yang tidak merepresentasikan objek nyata, melainkan aliran emosi murni. Contoh seperti Joan Miro. Aliran surrealisme juga memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Unsur pertama yaitu juxtaposition atau pertentangan objek, yaitu menempatkan dua atau lebih objek secara logika yang tidak berhubungan di suatu ruangan. Contoh terkenalnya adalah kutipan Comte de Lautréamont yang berbunyi, indah seperti pertemuan tak sengaja antara payung dan mesin jahit di atas meja bedah. Unsur yang kedua yaitu distorsi, mengubah bentuk objek asli. Contohnya seperti jam yang meleleh. Unsur yang ketiga, disorientasi atau menempatkan objek di lingkungan yang tidak seharusnya ada. Yang keempat yaitu simbolisme. Setiap objek aneh biasanya mewakili ketakutan, gairah, atau trauma tersembunyi. Yang kelima yaitu frotex dan gretex. Frotex yaitu meletakkan kertas di atas permukaan kasar seperti kayu dan menggosokkannya dengan pensil untuk menemukan bentuk-bentuk acak. Gretex memproses cat basah dari kanvas untuk memunculkan tekstur yang tidak terduga. Selanjutnya unsur keenam atau terakhir yaitu double image atau citra ganda, yaitu teknik di mana suatu objek jika dilihat dari sudut lain akan membentuk objek berbeda, sering digunakan oleh Salvador Dali. Kita masuk ke bagian keempat, tokoh terkenal internasional. Berikut adalah 3 tokoh besar dunia dalam aliran surrealisme. Tokoh ke-1 yaitu Salvador Dali, berasal dari Spanyol.
Tokoh kedua yaitu Rene Magritte berasal dari Belgia. Tokoh ketiga yaitu Joan Miró berasal dari Spanyol. Biografi lengkap tentang Salvador Dali dimulai dari tahun 1904 sampai dengan tahun 1989. Salvador Dali lahir di Figueres, Spanyol. Ia adalah sosok yang eksentrik, dikenal bukan hanya karena karyanya, tapi juga karena kepribadian dan kumisnya yang khas sekali. Dali menempuh pendidikan di San Fernando Academy of Art di Madrid. Namun, ia dikeluarkan karena menyatakan bahwa tidak ada penguji yang cukup kompeten untuk menilainya. Ia mengembangkan metode yang ia sebut sebagai Paranoidal Critical Method, sebuah teknik mental untuk mengakses bawah sadar guna menciptakan citra artistik. Sepanjang hidupnya, Dali sangat dipengaruhi oleh teori-teori Freud dan seringkali memasukkan tema-tema seperti seksualitas, pembusukan, dan agama ke dalam karyanya. Berikut adalah salah satu hasil karya dari Salvador Dali, yaitu The Persistence of Memory pada tahun 1931. Ini adalah karya Dali yang paling ikonik. Lukisan ini menampilkan jam saku yang tampak meleleh di atas lanskap pantai yang sepi. Banyak yang mengira ini hanyalah tentang jam yang rusak, namun maknanya jauh lebih filosofis. Berikut adalah makna dari lukisan The Persistence of Memory. Nomor 1. Relativitas waktu. Terpengaruh oleh teori Einstein, Dali ingin menunjukkan bahwa waktu bukanlah sesuatu yang kaku atau linier. Waktu bisa meleleh dan berubah tergantung pengalaman emosional individu. Yang kedua, kehancuran dan pembusukan. Perhatikan semut-semut yang mengerumuni jam saku berwarna oranye. Dalam simbolisme Dali, semut adalah simbol pembusukan dan kematian. Ini menunjukkan bahwa waktu pada akhirnya akan memakan dirinya sendiri. Yang ketiga, sosok di tengah. Sosok putih yang tergeletak di tengah adalah interpretasi dari Dali yang sedang bermimpi. Ia tampak tak bertulang, menunjukkan kerapuhan manusia saat berada di alam tidur. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, tokoh terkenal Indonesia. Surrealisme di Indonesia memiliki karakteristik unik yang sering bercampur dengan unsur mistis dan tradisi lokal. Tiga tokohnya adalah 1. Sudibyo, 2. Ivan Sagita, 3. Lucia Hartini. Biografi lengkap tentang Sudibyo dimulai dari tahun 1912 sampai dengan tahun 1981. Sudibyo sering dijuluki sebagai bapak surrealisme Indonesia. Lahir di Madiun, Jawa Timur. Ia memulai karir seninya secara otodidak dan sempat bergabung dengan Persaki, Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Gaya Sudibyo sangat dipengaruhi oleh mitologi Jawa dan dunia spiritual. Berbeda dengan surrealisme barat yang seringkali terasa klinis atau dingin, karya Sudibyo terasa sangat magis, dekoratif, dan penuh dengan simbol-simbol lokal, seperti sosok wayang, dewa-dewi, dan alam gaib. Ia sempat menghilang dari dunia seni selama beberapa dekade sebelum akhirnya ditemukan kembali di masa tuanya. Salah satu hasil karya dari Sudibyo adalah kehidupan di kota besar atau tokoh-tokoh mitos. Salah satu ciri khas karya Sudibyo adalah penggabungan antara figur manusia dengan elemen alam dan mistis. Dalam lukisannya, ia sering menggambarkan wajah-wajah manusia yang terdistorsi atau menyatu dengan akar pohon dan awan, menggunakan palet warna yang cenderung gelap namun tetap kontras. Karya Sudibyo seperti dalam seri tokoh mitologinya memiliki kedalaman makna yang berbeda dengan barat, yaitu sebagai berikut. 1. Manunggaling Kawula Gusti. Jika surrealisme barat berfokus pada teori Freud, seksualitas dan trauma, Sudibyo berfokus pada kosmologi Jawa, objek yang melayang dan menyatu dengan alam. Adalah representasi pencarian jiwa manusia untuk menyatu dengan sang pencipta atau alam semesta. 2. Kritik sosial politik. Sudibyo sering menggunakan bentuk-bentuk aneh untuk menyindir situasi politik Indonesia di era Orde Lama dan Orde Baru yang penuh ketidakpastian. Wajah-wajah yang terdistorsi melambangkan hilangnya identitas manusia di tengah hiruk-pikuk kota besar atau konflik politik. 3. Estetika tradisional. Penggunaan garis-garis yang mirip motif batik atau bayangan wayang membuktikan bahwa surrealisme di tangan seniman Indonesia adalah alat untuk memodernisasi tradisi, bukan untuk meninggalkannya.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian ke-6, yaitu kesimpulan. Sebagai penutup, surrealisme merupakan gerakan revisioner yang menjembatani dunia nyata dengan alam bawah sadar, lahir dari trauma sejarah untuk membebaskan pikiran manusia dari belenggu logika yang kaku, melalui penggunaan simbolisme, distorsi, dan penjajaran objek yang mustahil. Tokoh-tokoh seperti Salvador Dali di kancah internasional dan Sudibyo di Indonesia berhasil menunjukkan bahwa imajinasi baik yang berbasis pada psikoanalisis modern maupun spiritualitas lokal memiliki kekuatan untuk mengungkapkan kebenaran yang jauh lebih jujur daripada sekedar apa yang terlihat oleh mata. Pada akhirnya, aliran ini menjadi pengingat bahwa di balik realitas yang kita jalani sehari-hari, terdapat dunia mimpi dan intuisi tak terbatas yang terus membentuk identitas serta cara kita memahami kompleksitas kehidupan.